untuk mengatasi tikus pemakan manusia tersebut. Laki-laki tersebut menaburkan bedak di jalan hingga membentuk jaring. Dan akhirnya berkumpul di tengah desa. Kemudian dia membakar kayu kering di puncak gunung. Menaburkan bubuk di dalamnya untuk mengusir tikus. Kemudian meminjam angin timur untuk membiarkan bubuk itu berterbangan ke setiap sudut desa. Melihat peluangnya sudah matang, dia mengeluarkan seruling ajaibnya dan memainkannya. Orang-orang yang memakai masker N95 menunggu untuk melihat di tengah asap. Benar saja, beberapa saat kemudian, tikus-tikus yang bersembunyi di desa itu habis semua karena tidak tahan dengan baunya. Bahkan kucing-kucing pun ketakutan dan berteriak ketika melihat kejadian tersebut. Semua penduduk desa ketakutan. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak tikus di rumah mereka. Tikus-tikus itu berkumpul dan berlari dengan liar menuju bubuk obat. Urayon kaget melihat banyaknya tikus. Detik berikutnya dia menyadari ada yang tidak beres. Terlalu banyak tikus dan berlari terlalu cepat, rute keluar jalur. Dia tertatih-tatih dan harus memblokir pertigaan terakhir jalan sebelum tikus-tikus itu datang. Namun dia terjatuh ke tanah karena tidak nyaman untuk berjalan. Saat dia mengira telah gagal, putranya segera datang dan menggunakan papan kayu besar untuk memblokir persimpangan. Namun kawanan tikus dalam jumlah besar segera membalikkan keadaan. Bocah itu terpaksa terus mundur. Yang lebih menakutkan adalah seekor tikus memanjat lengannya. Di saat putus asa, papan tiba-tiba menjadi lebih ringan. Ternyata sang ayah akhirnya tiba tepat waktu atas usaha bersama ayah dan anak. Tikus telah memenuhi gua. Namun, masih ada satu langkah terakhir untuk membasmi tikus secara tuntas, yakni menutup lubang tersebut. Terakhir, gulingkan batu besar untuk memblokir pintu masuk gua, sehingga menghalangi jalan keluar tikus sepenuhnya. Masalah tikus yang melanda desa selama puluhan tahun berhasil diatasi. Dan keduanya menjadi pahlawan di desa tersebut. Semua orang senang dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Penyihir itu juga secara bertahap mengembangkan perasaan padanya. Semua ini dilihat oleh kepala desa. Ia merasa posisinya terancam. Malam itu, kepala desa dan putranya sama-sama bahagia sekaligus sengsara. Katanya dia mata-mata perang. Dia memenuhi seluruh desa dengan asap. Mungkin karena dia ingin mengirimkan sinyal. Mendengar itu, wajah penduduk desa berubah. Pihak lain tidak mengetahui bahwa dia berencana membawanya ke Seoul. Namun sebelum berangkat, ia harus mendapatkan pahala yang dijanjikan kepala desa. Tapi hentikan dia dan katakan yang sebenarnya. Ternyata tikus-tikus yang ada di desa ini tidak hanya berani memangsa kucing. Bahkan manusia pun karena telah dikutuk oleh penyihir kepada penyu. Penyakit kusta tiba-tiba muncul di desa ini 10 tahun lalu. Tapi bukannya memperlakukan penduduk desa. Kepala desa mengusir semua orang sakit ke atas gunung. Hanya penyihir yang berbelas kasihan pada semua orang. Jadi dia membawa pasiennya untuk merebut kembali pegunungan dan membangun kembali desa baru. Tanpa diduga, tiba-tiba terjadi perang dan kepala desa harus membawa penduduk desa yang tersisa ke atas gunung. Mereka dengan berani memohon kepada penyihir itu untuk mengizinkan mereka masuk. Namun melihat sifat berdarah dingin orang-orang ini, tentu saja dia tidak akan setuju. Saat ini, kepala desa dengan sengaja mencubit bayi yang menangis. Menggunakan tangisannya untuk mendapatkan persetujuan masyarakat. Ketika penduduk desa mendengar tangisan dan memikirkan anak-anak mereka yang meninggal karena wabah penyakit, belas kasihan mereka segera ditawarkan, dan mereka akhirnya menerima bantuan dari kepala desa dan pihak lainnya. Namun setelah memasuki gunung, kepala desa takut tertular dan ingin memonopoli desa. Mereka secara bertahap mengubah tamu menjadi pemilik. Kekuatan massa menjebak penduduk desa yang terinfeksi di dalam gua dan memberi mereka makan tikus. Dalam waktu setengah bulan semua orang yang terinfeksi meninggal. Namun yang tidak disangka kepala desa Mudang bertahan hidup dengan memakan tikus. Menghadapi kelompok orang kejam ini, dia mengutuk dengan kebencian. Tanpa malam, tanpa sinar matahari, aku akan membunuh kalian semua dalam 1 hari. Kepala desa sama sekali tidak mempercayai omong kosongnya. Jadi dia menyuruh orang menangkapnya dan kemudian dengan kejam melemparkannya kembali ke gua.
Dia kemudian dibakar hidup-hidup oleh api dan tikus-tikus yang ada di dalam lubang tersebut terpaksa habis. Tidak hanya mereka menghancurkan desa, namun makhluk yang hidup di desa tersebut juga menderita. Baru setelah dia datang untuk mengejar tikus-tikus itu kembali ke dalam lubang, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menggoyahkan posisi kepala desa dan juga menyebabkan kematiannya. Pergi ke kepala desa untuk menerima hadiah yang layak sesuai kesepakatan. Tiba-tiba sebuah pisau dapur jatuh dan memotong 2 jarinya. Dia ingin mengambil jari yang terputus, tetapi lawan melemparkannya sejauh ratusan meter. Menunjukkan keterkejutan dan bertanya mengapa mereka melakukan ini. Kepala desa mengeluarkan 2 lembar kertas bertuliskan bahasa Inggris dari sakunya. Dia menuduhnya sebagai mata-mata perang dan mengambil serulingnya. Penduduk desa yang pernah berteman dengannya di masa lalu berpaling darinya dan mulai berbicara kasar kepadanya. Tertawa getir, tidak mengerti kesalahan apa yang saya lakukan. Untuk bertahan hidup, dia mengatupkan tangannya dan meminta belas kasihan kepada kepala desa. Pada saat ini, penyihir itu keluar sambil berpikir dia akan membantu meminta belas kasihan. Tapi untuk perlindunganku sendiri. Dia bersikeras bahwa dia adalah mata-mata. Berikutnya pensil, dia menuduh putranya mencuri. Segera meminta maaf dan memohon kepada penduduk desa untuk melepaskan bayi tersebut. Namun warga desa yang antusias, pada siang hari, memiliki wajah berbeda saat ini. Ia dipukul lalu ditendang. Dia berdiri untuk menghadapi kepala desa tetapi terjatuh ke tanah dengan tongkat. Namun, saat ini, saya tidak mengerti mengapa dia memakai pakaian penyihir. Ada pedang panjang tertancap di perutnya dan tubuhnya berlumuran darah. Dia kemudian mengutuk penduduk desa seperti penyihir sebelumnya. Orang jahat seperti Anda tidak memiliki matahari di langit pada siang hari. Anak-anak akan hidup atau mati. Ia menjerit dan terjatuh begitu saja. Berharap cara ini bisa menyelamatkan nyawa ayah dan anak tersebut. Penduduk desa ketakutan saat melihat ini dan semua mengatakan mereka harus membuang putranya. Tapi kepala desa yang kejam tidak mau pergi begitu saja. Jadi dia diam-diam menaruh pestisida pada bola nasi dan diam-diam memasukkannya ke dalam kopernya. Berpura-puralah bersikap baik dan biarkan ayah dan anak pergi. Karena kelelahan dalam perjalanan, dia bersandar di pohon untuk beristirahat. Karena sangat lapar, putranya memakan bola nasi beracun dan langsung muntah darah dan jatuh ke tanah. Saat sang ayah menemukan jenazah anaknya, keadaan terasa dingin. Dia dengan sedih memeluk putranya yang sudah meninggal. Gagasan terakhirnya tentang kebaikan lenyap saat ini. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam putranya dan membuat penduduk desa yang penuh kebencian ini membayar mahal.